Dan hari ini memang sedikit berbeda karena saya langsung mendatangi wanita yang sangat sibuk ya. Jadi apapun kegiatannya, kalau yang dilakukan oleh beliau ini sudah pasti seru dan menjadi sesuatu yang menarik untuk semua penontonnya. Ya, ada Nagita. Hai Kakak Ruben. Gi, thank you banget loh. Sama-sama, aku dong yang terima kasih didatengin loh. Aku datang langsung ke rumah Sultan ya. Ngomongnya baru tadi kemarin malam. Raffi nelfon tiba-tiba, kenapa? Ini mau collab, dia mah ngomong ini kayak nggak ngerti deh ini mau bikin apa gitu ya. Mau collab, ya oke pagi, ya oke gitu. Terus tadi kan jam berapa udah datang? Udah datang, tapi lagi ngeset. Wah, ini acara apa ya di dalam kepala aku tuh ya udah ya hahaha gitu. Tapi enggak masalah. Oke, nah ini banyak yang mungkin orang tahu tentang Nagita, barang-barang branded, ya, atau mungkin barang yang semurah apapun dipakai Nagita itu pasti jadi hits, ya, di e-commerce. Tiba-tiba ada foto lo, ya, mau face shield yang lo pakai tiba-tiba face shield Nagita. Iya. Itu tau nggak, face shield itu tuh sampai beberapa teman itu khusus nelpon sama chat aku, dikira itu aku jualan. Jadi gini, gue mau dong face shield lo. Hah, face shield apaan? Iya itu yang jualan lo. Enggak, gue nggak jualan apa-apa. Jadi dikira tuh aku jualan itu gara-gara face shield beli itu. Juga. Padahal beli juga, cari di e-commerce. Gitu. Oke ya. Nah, tapi gini, Gi, ini mau iya apa enggak, suka apa enggak, aku tahu pasti Gigi nggak suka nih ya kalimat ini. Tapi lahir dari kecil sudah menjadi anak orang kaya, ya. Dan sampai sekarang dapat suami juga yang kerja keras, ya, maksudnya ya Raffi juga salah satu artis yang sampai sekarang ini kayaknya nggak lekang sama waktu ya, tetap selalu ada dan eksistensinya terus ada. Alhamdulillah. Gi, lahir dari semuanya yang serba kecukupan, apalagi sih Gigi belum dapetin? Ya orang kan ininya beda-beda ya, benar nggak sih Kak gitu. Ya mungkin alhamdulillah aku selalu dicukupkan gitu. Jadi ya bersyukur banget gitu. Mungkin yang bukan yang dari kecil, bukan yang gimana, ya bukan berarti yang gimana banget, tapi ya selalu alhamdulillah ya cukup gitu. Kalau yang belum didapetin apa ya? Ya aku sih selalu ya udah yang ada aja deh, yang kita kelola, yang kita syukuri, yang kita punya aja. Jadi nggak pernah, kalaupun terucap itu kayak misal, duh pengen ini tuh ya sekedar apa ya, sekedar ngayal gitu, bukan berarti yang harus juga, enggak gitu. Tapi semuanya serba ada, uang ada, apapun lu mau gampang gitu duit. Tapi ada cicilan juga nggak? Ada lah. Masa sih? Ya Allah, kayak nggak tahu aja kita. Elsa ya? Ya kita kan ya namanya gini, apa ya, itu namanya manajemen keuangan gitu betul. ya. Kadang-kadang bukannya memaksakan ya, aku juga mencoba untuk nggak pernah mau maksain sesuatu hal gitu. Cuman kalau kita bisa manage keuangan itu, misalnya ya udah deh yang ini dulu, kita bisa mungkin yang lain bisa diputer dulu, ini dulu, itu dulu, ya kenapa enggak gitu. Oke. Nah ini semuanya udah lu punya nih, semuanya udah lu dapet. Nah, manage keuangan Nagita sendiri sama Raffi itu gimana? Manage keuangan apa nih? Kantor, perusahaan atau? Pribadi. Kalau pribadi, aku punya manajemen sendiri, Raffi punya manajemen sendiri. Oke. Jadi kalau apapun itu lebih nyerahin ke manajemen sendiri? Manajemen sendiri. Ya paling ya pasti kan setiap kalau sama istri ya rumah tangga kan di Raffi gitu. Sama kalau perusahaan kita kelola bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Nah kalau Gi, ini ngelihat banyak pekerjaan banyak yang diurusin juga, apalagi punya klub sepak bola ya, itu mumet apa enggak? Iyalah pasti, makanya kadang-kadang tuh ini yang aku selalu ngomong, kalau kita setiap misalnya kan kita kan kadang-kadang misalnya launching ada kerjaan baru atau project baru, usaha baru atau apa gitu kan. Itu tuh pertanyaan dari orang tuh selalu, wah ini Raffi sama Nagita tambah kaya katanya gitu kan, bisnis tambah baru. Padahal itu bakar duit awal ya. Konsepnya tuh yang namanya usaha satu, nggak langsung untung. Yang kedua belum tentu untung, bener nggak ya? Itu 50-50 gitu. Jadi mindset orang tuh terutama di sekitaran kita tuh selalu mindsetnya tuh katanya kalau banyak usaha, banyak perusahaan itu katanya tambah kaya gitu. Padahal kan nggak tahu blundernya kayak gimana, bener nggak? Iya. Gitu. Yang mereka lihat tidak seindah itu sayang. Iya. Dan juga kalau untuk mumetnya sih ya pastilah sekarang
ya kita kerja apa juga pasti mumet, bener nggak? Apalagi tambah ibaratnya tambah usaha itu pasti tambah mumet. Ya dijalanin aja sih. Cuman aku sama Raffi tuh kan kita punya mainannya sendiri-sendiri kan. Jadi kalau Raffi tuh kan kayak lebih suka bola, sport gitu. Nanti aku punya mainan sendiri, misalnya kayak makanan, terus fashion, kecantikan, kayak gitu. Jadi kita punya mainannya masing-masing. Ada juga yang dikerjain bareng gitu. Jadi ya bagi-bagi. Ada yang memang istri mengerjakan apa yang dia suka sendiri, ada yang memang bareng ya. Ya sebenarnya manage tentang family itu tidak harus ngelihat dari rumah tangga orang lain. Bener. Harus sesuai dengan kemampuan rumah tangga sendiri. Bener. Beda-beda. Betul. Tapi kalau sama Raffi ini berarti apa yang belum kalian dapetin sih? Lu semuanya kayaknya hampir satu komplek ini, gue takut lu beli gak sih? Nah, itu kan hanya sekedar materi, bener gak? Iya kan? Kadang-kadang kan kita hidup itu kadang-kadang gak cuma materi doang Kak, gitu. Jadi ya sebenarnya yang kalau kita mah kan tujuannya ya, kalau aku selalu bilang, aku tuh maunya ya cukup aja gitu. Maksudnya ya bersyukur pasti gitu apa yang kita dapetin sekarang, tapi yang cukup, yang penting cukup, jangan cuman kayaknya sekarang berlebihan tapi kita nggak tahu 10 tahun kemudian. Betul. Jadi ya yang kita song-song yang kita song-song itu kan sebenarnya ya masa depan gitu, masih panjang gitu, bukan sekarang doang. Iya. Jadi perjalanan itu kan enggak hanya 1 minggu, 2 minggu, bener, tapi gitu. Bertahun-tahun gitu. Ya mungkin salah satu yang aku sama Raffi pengen capai ya kita pengen lihat yang kita bangun sekarang ini bisa berhasil nggak cuma sampai di kita doang gitu, tapi mungkin sampai beratus tahun ke depan gitu ya. Amin gitu. Amin. Itu sih sebenarnya. Dan ya memang untuk membangun itu sama kayak membangun pohon ya. Bener. Ya, menanam pohon kayak menanam pohon itu kan ya nggak semuanya langsung berbuah, ada prosesnya. Kadang-kadang musim kemarau dia jebrut dulu. Iya. Nah, kalau lagi panen ya memang dia bisa bergelimpahan. Atau kalau tidak sama sekali ya tidak bisa dinyatakan pohon ini tidak bagus. Benar. Ya jadi selama itu ada usaha pasti ada jalannya. Nah, Gi, tapi gimana cara Gigi sendiri untuk ajarin anak-anak untuk ya irit gitu. Pengeluaran kan apapun mungkin yang mereka mau bisa. Ya, mungkin beli semua permainan di tempat mainan anak juga bisa. Tapi bagaimana caranya Gigi membuat dia sama seperti dengan anak-anak yang lainnya? Ya aku pasti kalau aku pribadi ya kadang-kadang ibu sama bapak tahu sendiri kan suka ada beda-beda gitu lah, apalagi namanya soal beli mainan gitu. Kalau aku sih ngejatahin. Jadi emang pasti ya nggak bisa lah semuanya dibeli gitu. Aku selalu bilang ya emang kan mama kan kerja ada uangnya ya, tapi bukan buat itu kita kebutuhannya banyak ya. Kebetulan kalau Rafathar udah bisa diajak ngobrol ya. Jadi kalau aku sekarang mencoba untuk kalau kejelasin ke Rafathar ya secara gampang aja. Jadi benar-benar ya nggak bisa ini kan mainan tuh cuman begini doang, mama harus ini gitu. Jadi aku jelasin gitu. Terus aku udah mulai juga ngajarin konsep usaha dan tanggung jawab gitu. Jadi misalnya kayak tolong pijitin mama dong. Mama pijitin berapa lama? Ya udah pijitin nanti mama kasih uang jajan gitu. Jadi aku mau menanamkan itu sedikit-sedikit gitu, walaupun ya namanya kalau ngebantuin tanpa pamrih ya juga harus gitu. Cuman apalagi kalau misalnya beberapa kali itu kayak misalnya aku minta tolong, ayo temenin mama syuting yuk gitu, misalnya kayak ada acara gitu. Ya udah nanti ada rewardnya gitu buat dia gitu. Jadi kalau dia udah bilang mau, berarti harus tanggung jawab sampai selesai gitu. Ya walaupun dalam perjalanannya ya tahu sendiri kan anak gitu. Dramanya. Ini anak dramanya gitu. Cuman ya aku pelan-pelan, dan kalau sama anak itu kan nggak bisa cuma ngasih tahu sekali 2 kali gitu. Itu kan satu perjalanan panjang gitu sampai dia mengerti konsepnya gitu. Setuju sih, kalau aku gini ya ngelihat Gigi seneng banget karena dia menjadi apa adanya ya. Mungkin banyak kalimat atau apapun atau mungkin cara parenting kita kan yang nggak sesuai dengan orang lain, tiba-tiba menjadi kontroversi, menjadi rame. Padahal sebenarnya niatnya juga nggak mengajarkan untuk menjadi kita ya. Tapi itu yang kita ajarkan ke anak kita karena kita tahu banget nih karakter anak kan beda-beda. Betul. Setiap anak ada yang kemudian, ada mungkin lebih sensitif, ada yang mungkin gampang emang pekaan kan beda-beda. Tapi ngasih reward seperti itu tuh penting. Dulu kok aku kalau belajar ya parenting tuh buku sama Wenda tuh banyak. Baca gitu buku? Baca gitu. Terus ini nggak boleh gini, nggak boleh kalau pada saat ini harus dikasih reward karena nanti takutnya dia mengandalkan reward. Hampir percaya gitu, tapi ternyata enggak. Ya kayak misalnya kalau di mall ya aku sama istriku cuman gini, boleh main, kita misalnya main di arena permainan anak tuh boleh, ya kan karena kan free itu.
Terus kalau ke toko mainan hanya boleh beli satu. Jadi ngajarin anak itu untuk berpikir apa ya yang gue perluin. Hanya boleh satu kan. Tapi kan yang lebih itu Thalia itu udah pinter kan. Jadi karena sama kita kan? Iya anak di gue boleh satu. Akhirnya ada nenek kakeknya ikut. Iya, dititip satu-satu. Iya, benar itu. Iya kan? Itu terjadi di ibu kota. Ini kalau ini bapaknya. Iya. Tapi aku kalau biasanya kalau kadang-kadang kalau misalnya emang kayak gitu ya udah kalau misalnya bapaknya ngomong gitu ya, tapi nanti mainan yang di rumah harus ada yang dikeluarin, harus ada yang dibagiin. Jadi nanti aku biasanya tuh suka ngumpulin mainan-mainan yang buat kita bagiin gitu. Oke, nah Raffi itu kan salah satu dibilang artis, udah entrepreneur lah ya. Udah pengusaha gitu ya, jadi gado-gado ya. Gado-gado, tapi ya memang kalau untuk dunia host ya Raffi udah bidangnya lah ya. Tapi di jamnya dia, tapi dia bisa membagi waktu istri, anak. Mungkin kalau ke istri kan bisa komunikasi telepon. Nah, Rafathar kan pasti sekarang udah ngerti nih, papanya jarang ya kan, cuma telepon doang. Bagaimana cara Gigi ngejelasin ke Rafathar kalau papanya itu ya superstar gitu, sibuk. Aku tuh pernah mancing. Kayaknya kangen ya sama papa ya gitu. Malah dia yang ngasih tahu karena mungkin dari kecil udah ditanamkan ya. Maksudnya udah tahu gitu papanya tuh kerja gitu. Jadi nggak banyak waktu. Tapi jadi kalau Raffi tuh lebih ke quality gitu daripada quantity. Jadi dia lebih pokoknya kalau udah main ya walaupun sebentar tapi pengennya yang berbekas gitu di anak-anak gitu. Nah, waktu itu aku suatu hari ngomong gitu ke Rafathar mancing gitu. Kangen ya sama papa. Nggak boleh gitu mah, papa itu kan kerja buat mama, buat adik. Jadi dia udah ngerti sebenarnya konsepnya gitu, bahwa ya papanya tuh ya kalau lagi nggak di rumah ya kerja gitu. Udah lebih paham dia. Oke, tapi Rafathar iri nggak kalau lihat temennya punya banyak waktu kan sama papanya gitu? Dulu pernah dia nangis karena ngelihat kok temennya tuh bapaknya di rumah gitu, terus dia jarang ketemu papanya. Pernah ada waktunya juga dia kayak gitu. Cuman nih aku selalu menjelaskan ya setiap keluarga beda-beda gitu. Ada yang kerjanya dari pagi malam udah pulang, ada juga yang kerjanya nggak tahu waktu, ada juga yang kayak misalnya kayak pelaut kerjanya bisa berbulan-bulan nggak pulang-pulang. Jadi ya udah disyukurin aja gitu, kita masih sering ketemu papa kok gitu. Jadi ya memang sebenarnya bagaimana kita cara menjelaskan ke anak ya. Iya. Jadi ya benar Gigi, ada juga karena profesi orang kan beda-beda. Terus seandainya sama pun jam kerjanya beda-beda, ada yang shift pagi, shift malam, ada yang itu ya kan. Jadi ya sebenarnya kita sebagai orang tua menjelaskan ke anak sehingga tidak menjadi si anak juga tidak berpikirnya buruk atau berpikirnya terlalu berlebihan. Akhirnya ya itu akan menjadi pertanyaan besar gitu. Ya. Atau kadang-kadang ada juga anak kecil yang memendam sampai gede gitu ya. Tapi ya itu proses ngasih tahu anak-anak tuh nggak bisa beda-beda ya, walaupun ada yang cepat ada yang enggak. Tapi nggak bisa sekali dua kali ngasih tahu gitu kan, namanya ngasih tahu anak-anak tuh kan ya nanti akan ada waktunya dia untuk masuk sendiri gitu. Jadi nggak bisa yang kayak iya udah diomongin juga kemarin ya, pasti anak-anak pasti akan ngulang pertanyaan yang sama terus gitu. Oke, tapi dengan hadirnya Cipung nih ya, apa yang berubah dari Raffi, Gigi sama Rafathar sekarang ini? Rafathar seneng banget punya adik. Dia selalu bilang seneng punya adik gitu. Walaupun ya suka digangguin. Sekarang kan Reza udah bisa colok mata, udah bisa ngegrauk-grauk gitu. Sempat berantem juga gitu, karena apalagi mainannya suka diberantakin gitu. Tapi dia selalu bilang seneng banget mah punya adik gitu. Jadi ada temennya dia ya? Ada temennya. Kapan sih Ade tuh kapan ya segede AA? Ya nanti AA juga udah gede juga kan gitu. Jadi dia tuh pengen banget adiknya tuh seumuran dia supaya dia bisa main bareng gitu. Tapi kalau ya Cipung ini kan sekarang banyak bikin orang gemes ya. Ya konon. Ya. Konon. Enggak, itu benar. Jadi banyak bikin orang gemes karena ya mukanya ya polos banget dan terus ketawanya gemes. Dan ini dua karakter, dua anak laki-laki. Berbeda karakternya. Sejauh ini aku juga nggak bisa terlalu banyak menilai karena kan Cipung masih bayi banget. Cuman kayaknya memang rada berbeda gitu. Kalau Rafathar tuh lebih cool,
Kalau Ryanza tuh lebih sumeh gitu, lebih apa ya, lebih gampang ketawa gitu, lebih hahaha, lebih cengengesan gitu. Kayaknya lebih chill juga. Kalau Rafathar kan lebih, aduh pokoknya dia lebih drama lah gitu kan anaknya. Nah kalau ini kayaknya kayaknya dia lebih chill. Tapi Rafathar pernah iri nggak waktu Cipung masih bayi, masih kecil? Iya, pernah. Dia berapa kali juga sekarang tuh suka, dia nggak bilang ngiris, cuman kayak minta tolong sama aku gitu. Ma tolong ini dong, sebentar gitu, mama lagi ini adek gini. Yaudah deh nggak usah gitu. Jadi dia udah ada jiwa-jiwa ambeg. Udah ambegan dia tuh, udah ambegan. Jadi mau nggak mau kalau kayak gitu, karena aku ngerti dia kayaknya, Rafathar kan akan lebih sakit hati kalau digituin dibanding Ryanza, kan dia belum ngerti. Jadi kadang-kadang ya aku minta tolong siapa bantuin buat pegangin Ryanza, aku tolongin Rafathar gitu. Oke, nah akan nambah anak lagi apa enggak? Ya didoain aja ya. Aku tuh seneng anak kecil, seneng banget gitu, bayi gitu. Cuman ya kan kalau anak beda ya, gitu kan. Jadi ya nggak tahu sih, pengen, cuman aku juga nggak tahu gitu ya, sedikasinya lah. Nah ini kalau ngomongin tentang Mama Rita, ya kan pertama dapat cucu dari Gigi ya? Iya. Iya. Sekarang udah cucunya 3. Berapa? 4 cucunya 4. Sesenang apa sih Mama Rita? Seneng, Mama tuh kan suka banget anak kecil. Jadi suka banget anak kecil. Jadi ya seneng banget gitu punya cucu-cucu gitu. Dapat 2. Jadi dari adik aku 2 cewek, dari aku 2 cowok gitu. Oh iya ya. Gitu. Udah deh. Jadi paling seneng kalau dititipin dong tuh. Iya, paling seneng. 2 dari Caca, 2 cewek, aku 2 cowok. Yang lucu tuh kalau aku kan dulu sebenarnya kan pengen banget punya anak cewek. Iya. Terus Caca juga pengennya punya anak cowok, malah ketuker. Bisa gitu ya saya. Dia anaknya 2 cewek, aku 2 cowok. Tapi ya udah, sedikasinya lah gitu. Jadi sekarang ini Mama Rita ya hari-harinya pasti kalau kemana-mana pasti nanyain bawa oleh cucunya duluan. Ya pastilah, anak-anaknya mah udah nomor sekian lah. Gitu. Jadi pasti kalau Mama tuh nanya di mana gitu. Kadang-kadang main, pinjem anak. Biasanya gitu. Boleh nggak hari ini dipinjem anaknya? Kamu kerja aja yang lama gitu. Kamu kerja aja sana gitu. Kalau Mama. Gi, untuk ke depan Ryanza dan juga Rafathar, apa yang udah kalian persiapkan? Persiapan apanya nih? Masa banyak depannya. Masa depannya ya pasti pengennya semuanya udah dipersiapkan sampai dia nanti ke depannya, nggak cuman pengen nyiapin materi aja, cuman kan bekal hidup tuh kan nggak cuma materi aja ya gitu. Segala contoh juga sebenarnya pengennya udah dari sekarang juga kita contohin, bekal ya segala macam lah, semuanya lah. Dari kecil gitu, bekal agama, bekal apa ya, pelajaran hidup semuanya gitu pengennya. Oke. Nah ini Papa dan Mamanya ini kan dari entertain. Gigi, apakah seandainya mereka kedepannya masih ada keinginan Gigi atau Raffi, mereka juga ya udahlah sama aja jadi artis gitu? Aku kok kayaknya nggak punya keinginan juga gitu, maksudnya apa aja gitu, bener-bener apa aja ya diperkenalkan mau nggak mau pasti ya gitu, karena kita syuting juga tiap hari dia lihat. Kita tiap hari syuting, kadang-kadang ikut gitu, jadi diperkenalkan pasti gitu. Jadi nggak mungkin juga nggak tahu gitu, apa nggak maksudnya aku pisahkan dari kehidupan aku gitu di sekarang gitu sama Raffi. Tapi untuk kedepannya sih ya apa aja sih gitu, bener-bener aku nggak, yang penting jadi salah satu aku kan punya anak 2 laki-laki. Yang aku wanti-wanti banget tuh punya anak laki-laki tuh harus yang bisa bertanggung jawab gitu loh. Itu salah satu ini aku banget gitu. Jadi apapun itu pekerjaannya dia, yang penting dia bisa jadi laki-laki yang bertanggung jawab buat hidupnya, buat diri sendiri, buat keluarganya nanti gitu. Oke. Punya waktu sama anak udah pasti. Jadi kapan waktunya Gigi sama Raffi? Ada kok, ada. Kadang-kadang kita, makanya sekarang tuh lagi suka tenis gitu. Jadi kadang-kadang tenis dulu pagi-pagi berdua gitu. Ya walaupun ada coachnya ya. Cuman itu menurut aku tuh quality time juga gitu. Malam sebelum tidur ngobrol. Karena kalau udah punya anak tuh quality time tuh nggak yang kayak jalan berdua gitu kok. Jadi kadang-kadang bisa kita mau pergi berdua terus mikir tapi kan anak-anak ini nanti kan dia akan punya waktunya sendiri gitu nanti pas dia udah besar gitu. Jadi
kalau masih bisa bareng-bareng ya udah bareng-bareng dulu gitu. Nanti dia pasti kan ya hitungan SMP pasti maunya perginya sama temen. Ya jadi sekarang semasa anak-anak itu masih mau nempel, apalagi sekarang ada bayi. Jadi mau nggak mau ya kita rame-rame dulu. Toh aku tuh sama Raffi sama-sama sebenarnya sukanya yang rame gitu. Setuju sih aku sama Nagita karena di saat anak-anak ini masih bisa kita ajak jalan, masih bisa pilih baju, masih ini ya dimanfaatkan karena sekarang cepat banget gede. Ya dulu bisa kita dandanin apa aja, sekarang udah bisa milih baju. Rafathar udah milih nih. Iya, terus kalau dia nggak mau dia bete. Nggak mau pergi, sering banget Rafathar nggak mau pergi. Itu udah pasti kayaknya drama gak hanya keluarga Nagita aja, tapi kayaknya hampir semuanya. Bener. Karena pertumbuhan anak zaman sekarang itu berbeda. Betul. Ya, dan quality time setiap orang itu ya gak yang harus selalu gandengan berdua. Ini dinner berdua. Iya. Karena pasti kalau pasti mikir nih anak di rumah gimana ya. Ya, terus kalau ke tempat sesuatu yang berdua tuh gini. Ini pasti kalau ada misalnya Cici gue ya atau ada Onyo, ini pasti mereka senang banget nih, pasti mereka main di sini. Iya, gitu ya. Gitu mikir. Dan ternyata kan sebenarnya kan love language orang tuh beda-beda gitu. Ada yang quality time, ada yang sebenarnya cuma dilus-lus aja udah seneng gitu. Ada yang act of service, ada yang cuma dimasakin aja seneng gitu. Ada yang diajak ngobrol seneng, beda-beda gitu. Jadi quality time itu tuh nggak harus ya pergi berdua, liburan atau nggak harus ya itu dinner romantisan gitu. Belum tentu juga itu love language-nya gitu. Oke. Raffi sama Gigi kali ngobrol berdua. Raffi itu melo nggak sih orangnya? Kadang. Iya. Kadang pernah tapi jarang sih. Dia. Jarang. Dia tuh kan orangnya kan tambeng gitu ya. Jadi kayak ya udah nggak usah pikirin gitu. Tapi sebenarnya dia lagi nggak enak hati gitu ya? Kalau misalnya lagi ada apa ketakutan, dia nggak mau kelihatan di depan loh? Enggak, kalau ada misalnya ketakutan apa gitu dia suka ngomong. Hal-hal gitu. yang membuat dia tidak nyaman ya? Nggak nyaman pasti dia ngomong walaupun ya nggak secara gamblang tapi ya aku tahulah gitu maksudnya tuh ke situ gitu. Oke. Bagaimana cara Gigi menenangkan Raffi ketika ada sesuatu yang mungkin dia nggak nyaman, dia nggak suka? Ya pasti ya aku mencoba untuk nggak manas-manasin gitu kayak ya udah gitu. Aku orangnya selalu mencoba ya udah cari mungkin nggak kayak gitu atau cari positifnya di sebelah mana. Jadi ngebantuin atau ya kadang-kadang sekedar cuma ngedengerin aja tuh kayaknya kalau buat sama suami istri tuh udah lebih dari cukup gitu. Kadang-kadang kita mendengarkan oh iya gitu, di notice gitu bahwa memang apa ya perasaannya itu ya valid gitu, bukan kadang-kadang kan kalau misalnya kita sedih, ngapain sih kamu sedih kan gitu, kesel ya kadang-kadang ya, kadang-kadang pengen di notice aja kalau ya udah memang ya udah kadang-kadang kita boleh kok kadang-kadang kita merasa gak nyaman atau merasa kayaknya kok lagi kalut atau lagi was-was gitu ya kita ada kok gitu di sampingnya gitu. Oke, Raffi atau Gigi yang paling banyak menghubungi setiap hari? Gigi ke Raffi atau Raffi ke Gigi? Kayaknya Raffi deh. Raffi? Kayaknya ya. Ya kalau dia mah handphone emang dipegang terus dia. Iya. Ya. Mr. Voice Note. Ya, Mr. Voice Note kalau dia. Ya. Voice Note dan jadi dia ngomong gitu tiba-tiba gini. Oke bro. Dikira ngomong kita. Iya bener. Dia lagi ngomong gitu tiba-tiba. Iya bro, ini gue lagi tag dulu nih bro. Gue bilang. Itu bener. Terus apa tadi? Nggak mau gue ngomong ulang. Iya benar. Ya. Itu adalah valid. Iya itu valid ya. Valid. Kalau tapi pernah nggak dia nggak ngabarin lu seharian? Pernah aja sih. Tapi tahu gitu, maksudnya kan aku tahu gitu kegiatannya di mana dan kemana gitu. Oke, karena memang sebelumnya udah ngasih tahu, iya, udah tahu gitu biasa pagi-pagi dia kalau Raffi tuh suka ngasih tahu bisa, aku hari ini gitu. Kalau sebelum berangkat tuh dia suka ngasih tahu gitu. Aku tuh ini ya gitu. Ya oke gitu. Nah, kalau ada nggak sesuatu yang Raffi minta terus Gigi ngabulin gitu? Apa maksudnya? Beli apa gitu. Dia minta ke aku gitu. Buat siapa? Buat dia. Ada sih biasanya tuh kalau Raffi tuh apa dulu nih tapi maksudnya mobil apa? Oh minta. Iya minta. Kalau Raffi mintanya ke aku biasanya gini, kalau kayak aku lagi pengen ini nih makan ini nih ntar gitu. Kali ini ya gitu. Atau dia biasanya kalau ngelihat style apa gitu kan dia kan nggak suka belanja kan. Jadi aku pengen gaya kayak gini, coba tolong cariin kayak gini gitu. Paling cuman gitu doang sih. Kalau yang bentuknya yang besar-besar sih dia lebih kayak
ya udah deh gue pikirin sendiri deh gitu. Ya paling ngomong sih kalau ini bagus nggak gitu, menurut kamu gimana gitu, beli nggak? Ya terserah kalau aku bilang mah, cuman ini dipikirin dulu atau kalau mau beli ya jual dulu satu atau apa kayak gitu. Raffi atau Gigi yang lebih boros? Raffi. Tapi dia kalau belanja klub gitu ya? Iya, dia kalau dia kan belanjanya kan mobil, motor gitu. Mobil, motor gitu ya? Iya kan pasti lebih besar, lebih boros. Walaupun dia sebenarnya kalau kayak perintilan gitu jarang belanja, nggak pernah belanja malah. Dia kalau kerja tuh kan, gue tuh ngelihat dia di satu titik itu dalam waktu 15 detik tuh jarang. Oh iya, nggak bisa diem. Iya. Apa sih maksudnya base catwalk bukan? Iya kan? Gue punya teman veteran Antolin, ketika dia cover boy atau apa, dia juga emang base catwalk benar. Iya, jalan gitu. Terus. Nah ini maksudnya apa? Model bener model, tapi bukan base catwalk, jalan mulu. Iya emang kayaknya begitu deh. Emang makanya gue bilang lu kayaknya pesonanya dia begitu gitu. Iya, gue bilang kayaknya lu nggak butuh telepon, lu butuhnya HT, kayaknya lu semua handphone semua lu ngomongnya begini kan? Iya, voice note. Voice note. Terus udah gitu satu ruangan tahu semua itu permasalahannya karena orangnya kecil. Terus kalau video call ya, itu adanya video call. Ramean ini, dia yang video call terus kita yang mesti nah, iya lu yang keluar dong. Ya. Emang Raf, dia unik ya, Raffi itu unik. Pokoknya tapi yang aku suka sama Raffi ya, di jam dia walaupun datangnya mepet atau apapun, dia sudah baca skrip duluan. Karena kan sekarang ini udah skrip itu udah dikirim dari pagi. Dia udah tahu ya. Jadi dia udah tahu apa yang dia mau lakukan gitu, dan dia bisa menyesuaikan dengan siapa yang menjadi bintang tamunya. Jadi banyak orang kan misalnya gini, wah dia begini nih sama cewek sama begini. Sebenarnya kan sebelumnya udah janjian dulu. Iya, dia tuh biasa udah browsing dulu. Ini apa nih lagi, apa nih, ada apa nih gitu. Jadi dia kadang-kadang suka nektoknya, "Ya, aku suka lihat kamu ini," gitu. Dia udah cari tahu dulu. Biasanya. Nah itu yang banyak orang yang nggak tahu kan. Karena kan sebenarnya di belakang layar di mana ada nanti gue Iya. Cuman itu yang aku bilang, sampai sekarang karakter dia itu melekat banget di masyarakat, tapi dan berhasil. Gitu. Jadi misalnya ada adegan di mana Raffi harus gombal-gombalin, itu udah ada yang janjian. Dia udah template-nya udah tahu lah. Iya. Makanya karena kalau orang-orang yang di jam terbang tinggi itu ketika udah sering sama orang itu udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Tapi kalau orang baru Raffi itu ngeriset dulu. Dia kan semuanya gini gitu kan, dia sukanya dia kan. kode mata gitu. Masuk gitu kan. Iya, jadi kalau dia gini, gue suka gini. Nggak mau. Nggak gue tangkepin ya. Kalau gue nggak tangkepin, baru gitu, gue udah gini, gitu, baru gitu. Ya, mistoel kalau dia, ya kan. Kalau gini, apalagi kalau lagi MC berdua sama dia ngeset gini. Gue tau banget nih, gitu kan? Gue tau banget nih part ini dia pasti nggak ngeh nih. Ayo ngomong gue diem aja, gitu kan? Iya gitu, ayo ngomong. Gue diem aja. Terus ngeles kan sambil baca, gitu kan. Udah pokoknya gue tahu kalau tau kan kacamata andalannya dia itu kan, supaya kalau baca nggak kelihatan. Iya. Sampai gue bilang begini, Wi, itu gue udah berapa tahun ya tuh kacamata nemenin lo. Itu udah hilang, terus bikin itu yang baru, itu seri baru. Enggak, ini duplikat nih. Itu hilang, ini tuh bikin. Karena yang benerannya hilang. Yang benerannya hilang? Iya. Oh. Sebuah fakta kan? Dia, gue bilang begini, mau acara apa pakai itu. Ya karena dia biar ngelirik Matador tuh nggak. Ya itu kelihatan jadi kan kacamatanya itu bukan kacamata hitam, jadi kayak saru-saru gitu kan. Iya, gue bilang Dedi Dores bukan, lo apa bukan gitu. Iya itu kan buat nyaru dia. Iya. Ya, makanya itu kuncian banget ya harus pakai itu kacamata itu. Dan udah berapa kali udah beli tuh yang model sama tapi dia nggak suka, akhirnya bikin. Udah kayak gitu ya, aku pernah sama Raffi gini, ketemu sama orang siapa gue lupa lah. Adalah pokoknya dia. Terus tiba-tiba, iya nih Raffi nih, nggak ada kabar nih, nggak ada gini. Tanya si Ruben, gue ngubungin dia kan men, tapi bener-bener nggak bisa kan teleponnya. Bener, lu nggak angkat-angkat gitu. Gue bilang, kapan kata gue. Jadi harus cepat. Iya, dia tuh semuanya cepat. Ya. Jadi kalau sama Raffi itu lu main harus cepat. Pace-nya cepat dia. Iya, tapi aku ya memang banyak belajar juga karena aku tuh orangnya lelet banget. Jadi asli. Bukan lelet kali ya, tapi lu lebih ya perempuan kali ya. Slow gitu ya. Orangnya tuh kayak nggak punya ini. Ada ayo, nggak ada ya udah. Iya, gitu. Jadi tuh aku tuh orangnya tuh ya kayak nggak punya tujuan gitu kadang-kadang. Dulunya tuh kayak
bukan nggak punya tujuan, kayak nggak punya ambisi gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Ya emang, gitu. ya mau ngapain lagi, semuanya lu serba ada, jadi nggak ada ya enggak, udah. tapi emang aku tuh emang apalagi di dunia entertain tadinya tuh nggak ngoyo, nggak kepengen juga gitu, nggak kepengen gitu. Jadi yang ibaratnya yang nge-push tuh ya bukan yang nge-push, maksudnya Raffi selalu bilang ya kamu ada kesempatan, ada mau dikasih rezeki sama orang masa ditolak gitu. Terus punya kemampuannya kenapa enggak gitu. Jadi yang suka ngejorok-jorokin tuh Raffi gitu. Misalnya kalau nyanyi gitu, aku udah tolak tuh sebenarnya. Nanti orangnya ngubungin Raffi langsung diiyain sama dia. Itu kan terjerumus saya ya. Lebih ke dijorogin gitu. Misalnya kayak bintang tamu apa gitu kayak kemarin gitu. Itu yang udah diokein ya dia dulu udah okein. Oh, dia duluan? Iya, yang udah bikin, bahkan nawarin ke orang kadang-kadang. Gitu, dari dulu tanpa tuh gitu. Tanpa nanya kegiatan lo? Iya, nggak, pokoknya kamu ini bisa nggak gitu. Dia bukan nanya, sebenarnya udah diokein orangnya gitu kalau dia. Gitu ya. Jadi belajar. Awalnya lu kaget sampai akhirnya, kaget. Oh dia memang karakternya begini. Tadinya awalnya kaget-kaget, banyak berantem di situ. Karena kan dulu kan ya gimana ya, kita ya ada di dunia entertainment tapi ya cuma sinetron doang. Paling itu juga FTV sinetron, bukan yang setiap hari di dor gitu kan. Kalau dulu kan ya udah deh ya syuting hayu, kalau nggak ada syuting ya udah kita selo-selo dulu gitu. Kalau pas kemarin Raffi itu kan ceritanya kan tadinya mau support suami gitu kan. Kita kan di mindset kita mau support suami ya sekali dua kali, kok lama-lama terus ya syuting gitu. Lama-lama reguler ya. Lama-lama reguler gitu. Ya udah deh, tapi aku pikir ya udah itu mungkin akhirnya aku melihat satu, ya itu belajar kerja keras dari Raffi. Yang kedua, ternyata kita ketemunya tuh begitu gitu. Ketemu satu sama lainnya kan, yang namanya kan kalau pernikahan itu kan nggak dari awal langsung klik ya. Nah ternyata aku sama Raffi tuh ketemunya justru di kerjaan gitu. Jadinya ternyata dengan aku bareng sama Raffi terus itu kita bertemu satu sama lain gitu. Jadi mengenal karakternya pada saat bekerja ya. Terus kita juga jadi punya quality time bareng-bareng gitu. Oke ya. Quality time di saat kerja bareng juga itu termasuk quality time loh. Iya, kita bisa ngobrol, hahihi, kadang-kadang main sepet-sepet gitu kan. Iya kan. Jadi seru banget tuh ya. Seru gitu. Ya beda-beda, kalau menurut aku kayak gitu udah cukup gitu. Iya, makanya itu dibalikin ya mungkin karena Nagita adalah apapun yang dia lakukan dia mengerti arti kata bersyukur gitu ya. Karena dia tidak pernah ingin menjadi diri orang lain, dia maunya menjadi dirinya sendiri. Karena ya suksesnya Raffi sekarang ini juga tambah sukses lagi karena ada istri di belakangnya. Sama-sama. Ada anak-anak, begitu juga istri gitu ya. Dan Nagita mencoba memulai lagi dengan pendapatan suami, semua menerima dan akhirnya ya itu termasuk chemistry. Ya. Jadi kalau awal-awal dalam rumah tangga pasti ada cekcoknya itu mah. Wajar. Ya. Biasa gitu Iya kan? Tahun 1 sampai 5 tuh ya. Iya, itu ada tahap-tahap. Biasa. Ya walaupun timing orang beda-beda ya gitu. Ya. Ada yang akhirnya menemukan satu sama lain, ada yang enggak, tapi aku bersyukur ya ternyata aku sama Raffi ketemunya satu sama lain tuh ya karena kerjaan kita kerja bareng gitu. Oke, banyak netizen di luar sana itu apa aja yang Gigi lakukan itu selalu membuat mereka kagum. Dengan kesederhanaan ya. Walaupun lu pakai barang yang tidak branded pun jadi terlihat mahal. Ya, itu kalau Gigi ngeliatnya gimana? Ya disyukurin aja gitu, nggak ada maksud gimana-gimana juga gitu. Jadi kadang-kadang apa ya? Ya aku antara lihat dan nggak lihat juga yang kayak gitu-gitu. Kadang-kadang biasanya tuh tahu dari temen gitu. Gi itu yang kemarin lo pakai gitu atau kayak gimana gitu. Jadi kadang-kadang nggak pernah dibikin, maksudnya nggak dibikin untuk kayak gitu juga. Dan kadang-kadang pun kalau misalnya yang terlalu kayak di expose ini itu kadang-kadang ya tahu sendiri kan kalau kita misalnya beli barang A gitu kan kita nggak tahu gitu itu sebenarnya kan harganya diskon atau ada yang dikasih ya udah nanti tuker posting setengah harga kan kayak gitu kan ada gitu. Sedangkan kan itu ditulis kayaknya fantastis banget bener nggak sih kayak gitu kan. Kadang-kadang aku tuh cuman nggak nyaman tuh kalau diukur orang gitu loh gitu. Kadang-kadang ya adalah perasaan kayak gitu cuman ya itu balik lagi ya itu mungkin ya aku anggap lagi itu sebagai salah satu konsekuensi gitu memang ada di dunia entertainment gitu. Tapi kalau gue bilang kayaknya kalau untuk Gigi nggak ada kalimat nyinyir deh dari netizen.
Apa ada? Bukan, tapi ya gimana sih, kita pasti nggak nyaman dong ditakar ininya berapa gitu. Iya. Iya Udah kan? deh, lu lihat aja deh, udah deh gitu ya. Iya gitu, kadang-kadang tuh ada rasa gitu kok, kayaknya kayak ketakar gitu ibaratnya gitu. Paham. Jadi maksudnya Gigi tuh ya gue beli karena gue suka. Iya gitu. Mau murah pun ya nggak ada masalah. Iya, Gue beli karena gue suka gitu. Iya gitu. Kalau mahal ya udah deh. Pokoknya Ya kalau ada gua ya beli. secukupnya gitu, maksudnya bukan secukupnya semampunya Iya. gitu. Oke, jadi nggak mesti atau sebuah ambisius harus punya ini atau bergaya atau apapun Ya gitu itu ya. sebenarnya buat kepuasan diri sendiri sih gitu. Kepengenan aku sendiri kadang-kadang juga beli cuma dilihat-lihat doang udah senang gitu kan, nggak dipakai juga udah senang. Iya. Iya kan, ya namanya perempuan ya ada-ada aja gitu. Itu menurut aku ya Sampai- itu iya. sumber yang bikin aku happy aja, salah satu yang bikin aku happy. Itu ya kadang perempuan kan tasnya tangannya cuma 2, tapi Iya. tasnya bisa sampai 80. Iya gitu. Iya. Mulutnya cuma 1, Iya. tapi makanannya 2 lemari gitu. Iya, banyak banget kan. Iya, aku emang orangnya agak lapar mata gitu. Dalam segala hal apapun ya gitu. Mau makanan, mau barang gitu atau apapun itu suka agak lapar mata. Ya memang mungkin harus belajar agak lebih sedikit slow. Gi, kalau seandainya Raffi udah pasti nonton nih, dia lagi ya. Dia pasti apa pesan yang ingin Gigi sampaikan untuk Raffi? Apa ya? Ya jangan capek-capek, harus lebih tahu kesehatan. Itu sih, kalau yang lain sih aku rasa Raffi cukup tahu apa yang dia mau, apa yang mau dia tuju, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Cuman kadang-kadang kalau untuk masalah kesehatan tuh dia suka nggak mau dengerin diri dia sendiri gitu kan. Jadi kalau capek ya tetap ngoyo gitu. Jadi semoga Raffi bisa lebih jaga kesehatan. Oke, jadi Gigi konsen lebih jaga kesehatan ya. Gi, ini terakhir Betul. ya. Apa nih? Hadiah ya? Ada ya. Kupon apa voucher sih? Voucher pertanyaan ya. Ada 3 warna yang ada di sini. Kira-kira Gigi pilih warna apa? Pink. Ini ya. Aku kan suka warna pink. 2 pertanyaan ya. Tapi pilih jawabannya salah satu ya. Oke, nggak masalah. Nggak dikabarin Raffi seharian atau nggak bisa main sama anak-anak? Nggak dikabarin Raffi seharian lah. Aku udah tahu kalau dia. Iya ya. Udah tahu. Kalau nggak ngabarin juga story-nya juga banyak kan? Iya. Bener nggak? Apa aja dia story di mana aja? Ya, dia atau story orang gitu tiba-tiba suka nongol gitu. Aku tuh paling suka baca apa namanya kalau lagi bengong atau apa terutama lagi di toilet, aku tuh sukanya tuh buka story dari kiri ke kanan, nggak tahu siapa aja yang keluar. Truk gitu. Jadi suka nongol aja apa. Oh, dia lagi di sini gitu. Oke. Jadi lebih banyak tahu keberadaan suami dari story ya? Betul. Lebih banyak dari story ya? Oh, kamu di sini ya? Oh iya, Pernah aku nggak di sini tiba-tiba gitu. lu di tempat yang sama juga? Kamu di sini juga gitu? Pernah gitu. Pernah kalau nggak Raffi, kamu lagi di situ ya udah deh ntar aku mampir gitu. Gitu. Baiklah. Udah nggak? Cuma udah satu pertanyaannya. selesai, udah gitu aja. Oke. Baiklah. Gigi, thank you banget. Terima kasih, Kak Pokoknya Karuben. sudah menjadi inspirasi banyak orang. Amin, Terima Masya kasih Allah, juga untuk dari Deep Talk ini diberikan waktu untuk Gigi. Pokoknya sehat selalu untuk Gigi. Amin, Selalu amin. menjadi inspirasi semua wanita. Amin, Dan amin, selalu Masya Allah. disayang sama suami dan juga anak-anak. Amin. Ya, Salam juga buat Cici dan Yes. anak-anak si lucu itu. Yes. Aku tuh kalau ngeliatin Tania tuh ya Allah gemes banget. Tapi kalau lagi dia makan, kenapa sih dia lucu banget? Itu masih diremek-remek. Masa? Hah? Harus direm-makannya? Gak berhenti mulutku, tak Tak berhenti berhenti makan makan. tuh Tania ya. Oke, bye. Dah.